Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau bisa disebut juga dengan K3. Ya, ini untuk sedikit penjelasan dari K3 itu sendiri. Yang pertama ada kesehatan dan keselamatan kerja, yakni merupakan suatu bidang yang berhubungan dengan kesehatan atau juga keselamatan serta kesejahteraan manusia yang bekerja di lingkungan pabrik atau di lokasi sebuah proyek. Terus yang kedua, menurut Kepmenaker nomor 463 garis miring Men garis miring 1993, kesehatan dan keselamatan kerja yakni upaya untuk perlindungan yang ditunjukkan agar pekerja serta orang yang berada di tempat kerja atau lingkungan di kerja atau sebuah proyek itu selalu dalam keadaan sehat dan selamat. Selain itu juga agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Dan yang terakhir itu menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 pasal 87, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja, yakni merupakan setiap perusahaan wajib menerapkan sistem tersebut untuk manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegritas dalam sistem manajemen dalam perusahaan. Oke, di sini ada jenis-jenis dari kecelakaan kerja sendiri. Yang pertama ada dari situasi kerja. Nah, untuk di situasi kerjanya ini ada pengendalian manajemen yang kurang. Nah, untuk selanjutnya itu ada standar kerja yang minim, terus tidak memenuhi standar, terus ada perlengkapan yang gagal atau tempat kerja yang tidak mencukupi. Selanjutnya ada dari kesalahan orang juga nih, nggak hanya dari situasi kerja, kesalahan orang juga mampu menyebabkan kecelakaan yang sangat fatal. Yang pertama ini ada keterampilan dan pengetahuan yang minim. Terus yang kedua ada masalah fisik atau mental. Yang ketiga ada motivasi yang minim, serta salah penempatan. Jadi mungkin di setiap orang tuh punya posisinya masing-masing. Karena misalkan dia ditaruh di posisi A, terus tiba-tiba dia harusnya bisanya cuma di B, maka itu bisa menyebabkan kesalahan dalam pekerjaan, dapat juga menyebabkan kecelakaan. Selanjutnya ada perhatian yang kurang. Terus yang ketiga ini, poin ketiga ada tindakan tidak aman. Yang pertama itu adalah keterampilan dan pengetahuan yang minim, ya mungkin bisa jadi karena tadi si orang ini salah penempatan juga. Terus yang kedua ini ada masalah fisik atau mental. Terus yang ketiga ada motivasi yang minim. Yang terakhir ini ada perhatian yang kurang. Terus selanjutnya ada kecelakaan. Jenis kecelakaan juga itu bisa kecelakaan yang tidak terduga, terus ada akibat kontak dengan mesin atau listrik, atau dengan benda jatuh, atau ya mungkin karena tidak hati-hati. Selanjutnya ada alat-alat dari kesehatan dan keselamatan kerja itu sendiri. Bisa dilihat di sini. Untuk yang pertama itu ada helm pengaman. Apa sih fungsinya helm pengaman tersebut? Nah, helm pengaman ini atau topi pelindung itu berguna untuk melindungi kepala kita. Itu dari mungkin kayak kejatuhan benda dari atas yang kita nggak menduga-duga, kan mungkin bisa aja kerikil dari atas jatuh kena kepala kita kalau misalkan kita nggak pakai helm. Nggak kebayang kan? Nah, ketika menggunakan peralatan K3 yang satu ini, yaitu helm kerja, disarankan sesuai dengan lingkaran kepala agar kita menggunakannya itu nyaman dan ya kerjanya itu jadi nggak mengganggu lah fokusan kita dalam bekerja.
Nah, selanjutnya ada kacamata pengaman atau safety glass. Nah, alat K31 ini juga digunakan untuk melindungi bagian mata bahaya mungkin dari debu partikel atau percikan. Misalkan kita lagi motong besi atau apalah, kan biasanya kan ada percikan api-apinya gitu. Terus yang ini, yang kedua ini ada safety spectacles. Nah, ini fungsinya sebenarnya hampir sama, cuman dia biasanya nih yang ini itu tuh dipakai buat yang buat motong-motong tadi, biar percikannya itu nggak langsung kena mata kita. Kan di bagian sininya dia full melindungi bagian mata kita. Terus selanjutnya ada masker. Nah, masker ini menjadi alat perlindungan diri bagi kesehatan kita. Selain dari waktu itu kan sempat ada paparan COVID ya, jadi kita terlindunglah dari virus, terus ada dari debu atau misalkan ada suatu bau-bau kimia gitu yang memapari di lingkungan proyek atau lokasi kerja. Selanjutnya ada respirator. Fungsinya ini mirip-mirip lah kayak masker, cuman dia digunakan di lingkungan kerja yang memiliki potensi bahaya yang tinggi. Contohnya itu kayak di lingkungan kimia. Nah, kalau misalkan masker tadi mungkin kita walaupun double 3 atau 4 mungkin masih bisa terhirup kalau kita misalkan si bahan kimia tersebut. Nah, selanjutnya ada penutup telinga atau earmuff. Nah, peralatan ini fungsinya itu melindungi organ pendengaran kita atau kuping dari frekuensi yang cukup tinggi. Nah, earmuff ini bisa mengurangi frekuensi suara hingga 20 desibel sampai 30 desibel. Bagian itu terdiri dari headband dan ear cup. Nah, itu terbuatnya dari bantalan busa yang dapat melindungi bagian luar telinga kita agar nggak sakit lah kalau ditaruh telinga kita lama-lama. Nah, selanjutnya ini ada sepatu pelindung atau safety shoes. Sepatu ini merupakan perlengkapan yang sangat berguna ya. Itu melindungi bagian kaki kita dari benda tajam, misalkan di dalam suatu proyek biasanya kan suka ada paku tuh. Kalau misalkan kita cuma pakai sendal, bisa aja kaki kita ketancap nembus kan. Nah, sepatu ini jenis ini biasanya juga lebih tahan lama, sehingga dapat digunakan secara optimal dalam tenaga waktu yang cukup panjang. Peralatan ini itu didesain untuk tahan selip, bahkan bisa ada juga yang tahan panas, dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang kita juga. Misalkan ya kita ukurannya 43, masa kita makanya yang 40 kan nggak nyaman jadinya. Nah, selanjutnya ada sarung tangan atau safety glove. Fungsinya ini melindungi tangan agar kita nggak berkontak langsung sama bahan kimia dan akibat bersentuhan dengan benda tajam. Nah, bisa dilihat di sini, gambar di sini. Ini kan kayak dia lagi motong besi itu pakai gerinda begini. Itu kayak tangan kita nggak, kalau misalkan kena bentalan si apa goresan yang kebuang di potongan besi kan nggak langsung ini ke tangan kita. Nah, ini yang biasanya ada di proyek tuh ada cotton glove dan leather glove. Ini berguna untuk melindungi tangan dari sayatan atau tergores dan luka ringan. Selanjutnya di sini ada prosedur K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja.
Syarat yang pertama itu ada dalam implementasinya, K3 dilaksanakan melalui prosedur tertentu yang harus diikuti oleh perusahaan dan karyawannya. Prosedur ini berlaku secara umum oleh semua jenis perusahaan, baik kantor, pabrik, tambang maupun pekerjaan yang lainnya. Prosedur K3 ini merupakan proses kegiatan yang wajib diikuti dan ditaati oleh setiap pekerja demi menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja sehingga pekerjaan bisa dilaksanakan hingga selesai. Untuk memastikan prosedur K3 dijalani dengan baik, perusahaan harus menunjuk orang sebagai pengawasnya. Mungkin kalau di proyek supervisi kali ya. Betul. Harusnya. Maaf, saya lupa. Tujuan dari prosedur kerja tadi itu prosedur keselamatan kerja tadi yaitu tujuan dari prosedur keselamatan kerja yang berkaitan dengan mesin, peralatan, landasan tempat kerja serta lingkungan tempat kerja, yakni guna mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit akibat kerja dan juga memberikan perlindungan pada sumber-sumber produksi sehingga meningkatkan efisien dan produktivitas dalam kerja. Nah, ini kayak ada beberapa poin-poin. Yang pertama itu memudahkan pekerja dalam mengikuti arahan K3 untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Terus yang kedua itu ada menjamin pekerja dapat melaksanakan tugasnya dengan aman dan tertib. Terus yang ketiga ada menginformasikan secara cepat pada pihak lain terkait ada jika ada masalah saat melakukan pekerjaan. Terus yang keempat ada melapor kejadian langsung ketika ada hal-hal yang mencurigakan di tempat lokasi pekerjaan. Terus yang kelima ini ada memastikan setiap pekerjaan memahami pentingnya K3 dan mengikuti prosedur yang sudah diterapkan tadi. Selanjutnya yang terakhir ada menjamin setiap perlengkapan dan peralatan kerja atau APD itu pelindung diri dapat digunakan secara baik dan efektif. Nah, selain pekerja, pengawas pun harus mengikuti prosedur yang ada yang telah ditetapkan. Untuk setelah para pekerja memulai pekerjaannya yaitu melakukan pengecekan ulang untuk mengetahui apakah pekerjaan yang dilakukan itu sesuai dengan prosedur K3 atau tidak. Terus yang kedua ada melakukan patroli keamanan untuk memastikan keamanan pekerja dan melakukan penertiban sesuai peraturan perusahaan. Terus yang ketiga ini ada melakukan pendataan kejadian di lapangan, termasuk mencatat apakah ada kecelakaan, apakah ada yang sakit atau tidak. Jadi semuanya itu dicatat oleh si pengawas ini. Nah, ini ada contoh penerapannya jika terjadi kebakaran di sebuah mungkin di sebuah proyek atau di sebuah kantor dan sebagainya. Yang pertama ini kita harus segera menghidupkan alarm agar semua orang yang ada di lokasi tersebut bisa tahu jika ada tanda-tanda bahaya, misalkan kayak ini kebakaran. Terus yang kedua ini ada beritahu regu pemadam kebakaran. Jadi kayak misalkan ada kobaran api, jadi kita secepatnya menghubungi pemadam kebakaran. Terus yang ketiga ini ada peringati setiap orang yang ada di lokasi tersebut agar orang tersebut bisa reevakuasi dari lokasi tersebut, bisa keluar dari tempat kebakaran tersebut. Nah, yang selanjutnya ada padamkan api dengan peralatan yang tersedia. Mungkin di setiap gedung atau kantor dan semacamnya itu biasanya disediakan alat pemadam portable, kayak misalkan upper itu biasanya tersedia di
gedung-gedung berlantai tinggi, misalkan seperti kantor dan sebagainya. Nah, selanjutnya misalkan kita tadi sudah mencoba untuk memadamkan, cuman akan tetapi apinya makin besar dan jarak pandang kita nggak terlihat tuh, kita tertutupi oleh banyaknya asap kan, jadi nggak kelihatan. Jadi kita harus buru-buru nyari pintu keluar agar kita nggak terjebak di dalam ruangan tersebut. Oke, selanjutnya tadi jika misalkan tadi kita udah mencoba memadamkan terus nggak bisa, terus banyak asap yang terlalu ngumpul itu, kita harus buru-buru keluar. Selanjutnya ini kita jangan masuk lagi kalau nggak ada kepentingan. Jadi kita ya sebaiknya nunggu pemadam aja lah yang peralatannya lebih lengkap untuk memasuki gedung kembali untuk memadamkan bagian dalamnya. Selanjutnya di sini ada simbol dari K3 sendiri, yaitu yang pertama di sini bisa lihat ini merupakan tanda larangan, yaitu misalkan ini dilarang merokok di dalam proyek mungkin, terus artinya larangan ini mungkin nggak boleh masuk lah. Terus yang ini dilarang berhenti atau parkir. Terus yang kedua ini yang warna biru ada kewajiban kita menggunakan masker, terus menggunakan sepatu, helm proyek. Terus yang kuning ini waspada bahaya. Meski di sini ada hati-hati, dia licin lah mungkin di bagian tangga. Terus di sini ada kendaraan proyek mungkin. Selanjutnya ada kayak mungkin ini bagian dari bahaya di tempat kayak misalkan bahan kimia gitu lah. Terus selanjutnya yang hijau ini ada keselamatan, ada cara jalur evakuasi bisa lihat di sini. Terus ada ruang untuk mengevakuasi misalkan korban lah, atau pekerja yang sakit atau yang mengalami kecelakaan. Terus yang ini ada waspada api, bisa dilihat ini untuk jalur evakuasi jika terjadi kebakaran. Terus ini untuk kita memencet bel jika terjadi kebakaran. Nah, untuk yang warna putih ini informasi dari informasi umum lah. Ini untuk lokasi di mana misalkan ada toilet pria, terus ada lift, atau misalkan ada musola di sebuah proyek tersebut atau lokasi pekerjaan. Oke, untuk selanjutnya, nah safety, yaitu search for hazard. Sensitifkan panca indera Anda untuk menempatkan potensi bahaya mungkin timbul di lingkungan kerja Anda. Terus yang A itu analyze the risk, analisa resiko yang akan timbul dari potensi bahaya yang Anda temukan sebelumnya. Terus yang F itu find out cause, lihat dari hasil analisa resiko yang Anda lakukan, carilah penyebab potensi bahaya tersebut. Terus yang E ada eliminate the cause. Langkah selanjutnya untuk yang harus dilakukan adalah mengurangi penyebab dari potensi bahaya tersebut. Terus ada tell others, yaitu informasikan temuan dan analisa Anda kepada orang lain melalui poster, himbauan, atau media lain. Terus ya yang terakhir itu ada Y, you are safe. Saat semua langkah Anda jalankan dengan benar, Anda lebih membantu diri sendiri dan orang lain untuk tetap aman. Bisa dilihat di sini yang saya temukan di lokasi sebuah proyek. Ya mungkin ini di proyek UNJ sih lebih tepatnya. Pekerjanya itu melakukan menggunakan peralatan safety. Bisa dilihat di sini menggunakan sepatu boot, terus helm yang di atasnya juga sama, pakai sepatu boot, helm, dan rompi. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.